Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah adalah Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada sesembahan selain Dia. Dia menciptakan langit dan bumi tanpa bersusah payah. Dia menciptakan manusia yang dari keadaan hina, kemudian Dia muliakan dengan Islam. Dia menciptakan manusia dalam keadaan lemah dan Dia kuatkan dengan iman. Dialah Allah yang tidak ada setara dengan Dia, baik secara penciptaan, baik secara keagungan, apalagi dalam hal hukum. Dan kita berharap teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melakukan amal-amal soleh, dan tatkala kembali kepadanya, kita kembali dalam keadaan mendapatkan ampunan, lagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh seluruh kebaikan telah terkumpul di dalam diri beliau, dan tidak ada satupun teladan, tidak ada satupun contoh yang layak bagi seorang muslim. Tidak pantas ucapan-ucapan ditiru, dan tidak pantas perbuatan-perbuatan menjadi sebuah keagungan dibandingkan dengan apapun yang telah dilakukan dan diperbuat, dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah diserahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan menuju pada surganya Allah. Dialah manusia terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi, maka tidak ada yang pantas ditiru, tidak ada yang pantas diteladani, tidak ada yang pantas untuk diagungkan selain daripada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap mudah-mudahan kita semua diambil oleh Allah, diperkenankan berjuang di dalam kalimatnya, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, iwan wal ahwat fillah, insyaallah dirahmati Allah. Pada hari ini senang sekali bisa berjumpa dengan jamaah sekalian, dengan teman-teman sekalian yang ada di Jogja, dan juga yang mungkin bukan asli Jogja tapi kuliah di Jogja. Sangat senang sekali hari ini bisa berjumpa dan bermuajahah dan sedikit berbagi tentang Islam. Adapun saya secara pribadi datang ke sini niatnya sebenarnya bukan memberikan kajian, tapi niatnya adalah untuk berguru pada Masjid Jogokarian, bagaimana kemudian membina, memanajeri, mengelola sebuah masjid. Niat yang lain berguru pada Ustadz Salim. Tapi karena memang dimintai, diamanahi, maka ini tugas yang nggak boleh ditolak oleh junior, nggak boleh ditolak oleh orang-orang yang disuruh. Ya sudah, karena itu saya memberanikan diri untuk menyampaikan sedikit pada teman-teman sekalian. Jadi memang niatnya saya ke sini hanya mengantarkan DKM dari Jakarta untuk belajar kemari, sekaligus saya juga belajar dan ngobrol, kangen gitu kan ya. Tapi karena memang ini adalah bagian daripada dakwah, maka ya ini juga akhirnya ketimpa untuk kemudian memberikan kajian pada teman-teman sekalian. Jadi mohon maaf seandainya apa yang diberikan nanti tidak berkenan atau tidak sesuai dengan harapan, ya namanya juga pendamping. Kalau band itu namanya band pembuka. Nah, jadi band pembuka nanti insya Allah saya akan menceritakan. Kalau temanya adalah menemukan Islam, menebarkan dakwah, saya sudah tahu dari awal bagian saya ya bagian yang menemukan Islam. Karena kenapa? Karena memang seperti yang teman-teman lihat gitu kan ya, kadang-kadang suka orang merasa aneh, wajah sipit gitu kan ya, mata sipit, nggak pakai peci, pakainya malah baju batik, ini kayak mau pergi konser suju gitu kan ya. Nah kadang-kadang orang bertanya-tanya, ini jangan-jangan salah tempat ini, bukannya tempatnya di lapangan tapi ternyata tempatnya di masjid. Tapi insya Allah nggak ada masalah. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya adalah Felix Xiao. Felix itu adalah marga saya, Xiao adalah marga saya, Felix adalah nama saya. Banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, kenapa sih namanya nggak diubah? Sebenarnya memang ada beberapa alasan. 2002 ketika saya masuk Islam, saya mengambil nama daripada guru yang mengislamkan saya. Guru yang mengislamkan saya namanya Ustadz Muhammad Fatih Karim.
Maka saya mengambil Fatihnya karena memang diceritakan tentang Muhammad Al-Fatih. Akhirnya 2002 saya mengambil nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Tapi sehari-harinya saya tetap menggunakan nama Felix Xiao. Kenapa? Ada 3 alasan minimal. 1, karena Felix itu bukan doa yang mengandung keburukan. Jadi Felix artinya dalam bahasa Latin artinya keberuntungan. Makanya kalau yang belajar biologi, kalau kucing itu bahasa Latinnya Felis catus. Felis catus, cat yang beruntung, gitu kan ya. Karena kucing itu jatuh dari mana aja kakinya duluan yang jatuh. Makanya punya 9 nyawa, nggak mati-mati katanya. Nah makanya Felix itu artinya beruntung. Kalau dalam bahasa Arab mungkin yang paling dekat muflih atau orang yang beruntung. Maka Felix itu artinya yang beruntung, dan benar saya beruntung karena saya menemukan Islam, dan karena itu pemberian orang tua saya. Alasan yang kedua, karena itulah saya tetap pakai nama Felix Xiao. Alasan yang ketiga, karena kalau nanti ngisi kemana-mana, kalau di spanduk ada tulisan hadiri kajian oleh Muhammad Al-Fatih, orang merasa biasa. Tapi kalau hadirilah kajian oleh Felix Xiao, orang bilang ini siapa ini? Nah, jangan-jangan dia masuk Islam. Nah akhirnya pengen mendengarkan, dan mudah-mudahan karena mendengarkan dia jadi lebih mencintai Islam. Karena memang tugas saya begitu. Saya tidak pernah membuat konsep, saya tidak pernah membuat satupun hal yang baru, karena saya berpikir bahwa ulama-ulama pada zaman dahulu itu sudah cukup mengkonsep buat kita, dan mungkin akan sangat sulit untuk menyaingi konsep yang mereka buat. Maka tujuan saya adalah menjadi pengantar bagi orang-orang yang hebat itu, tapi karya-karyanya yang sekarang jarang dibaca, itulah yang kemudian saya antarkan kepada umat. Nama saya Felix Xiao. Alhamdulillah sekarang saya seorang ayah beranak 4. Jadi walaupun wajahnya unyu-unyu begini, alhamdulillah anak saya sudah 4, laki-laki 2, perempuan 2. Jadi ada 2 pasang Bapak Ibu sekalian. Istri saya orang Jawa Tengah, orang Pati. Jadi saya adalah pendengar bahasa Jawa pasif. Karena memang dari dulu memang punya halqoh, kemudian dibawa-bawanya orang Jawa semua, sehingga saya panggilannya juga Emas. Jadi saya mengerti bahasa Jawa tapi nggak bisa menutur dengan sempurna. Istri saya orang Pati, tinggalnya di daerah Pati, tapi sekitar 17 km ke selatan. Jadi bukan di daerah pesantrennya Kiai Sahal, tapi di agak ke bawah, agak ke selatan. Karena itulah kemudian saya dan dia ketika menikah, dia mengajukan pengen anaknya 11. Dia bilang, nanti kalau menikah sama saya pengen anaknya 11. Saya bilang, jangan 11 kebanyakan, 3 aja. Dia bilang, enggak, pokoknya 11. Saya tanya lagi, kenapa harus 11? Dia bilang, saya anak tunggal. Jadi saya tahu bagaimana sepinya rumah kalau anak tunggal, nggak ada yang bisa diajak main, nggak ada yang bisa diajak berantem, nggak ada yang bisa diajak curhat. Maka saya pengen anaknya 11, biar nanti kalau sudah ada yang nikah, masih ada yang nemenin kita di rumah. Saya bilang, enggak, 3 aja cukup, jangan 11, jangan. Dia bilang, enggak, pokoknya 11. Ya sudahlah, ketika sudah nikah, akhirnya kita punya anak 1, 2, 3, keterusan teman-teman sekalian. Akhirnya punya anak keempat. Setelah punya anak keempat, saya merasa terbiasa. Setelah merasa terbiasa, saya bilang sama istri saya, Dek, kalau gitu perlu kita teruskan. Istri saya bilang, enggak, time out, time out. Cukup 4 aja. 4 ini aja sudah rumah berantakan semua. Time out, time out. Loh, katanya mau 11. Enggak, 4 aja, revisi, time out. Saya bilang, jangan tambah 1 lagi aja. Kalau tambah 1 lagi kan sunnah. Rasul senangnya yang ganjil-ganjil. Enggak, time out, sudah selesai, kita istirahat dulu. Saya bilang, ya sudahlah. Namanya keluarga itu kan musyawarah mufakat, gitu kan ya. Sama-sama menjalani, sama-sama musyawarah, sama-sama mufakat. Ya sudah, kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, nanti saya cari supplier lain aja. Enggak, kalau yang terakhir guyon. Nah, dia bilang boleh. Poligami itu boleh, perintah Allah, asal jangan suami saya aja. Lain kali dia bilang boleh. Tiket ke Semarang one way, nggak usah balik lagi gitu. Nggak, itu cerita yang lain. Tapi alhamdulillah saya seorang ayah beranak 4, juga seorang suami punya istri 1, dan saya juga seorang pengusaha. Karena memang dakwah ini memang perlu uang, manusia juga hidup perlu uang, tapi dakwah bukan profesi. Karena itu saya juga mencoba cari uang di tempat yang lain. Alhamdulillah saya juga penulis, dan saya sampai sekarang sudah menulis 9 buku. 9 buku itu bervariasi, dari yang paling awal judulnya Beyond the Inspiration. Itu adalah sebuah ambisi saya ketika saya sudah masuk Islam. Saya pengen menuliskan seperti apa Islam dalam pandangan orang-orang yang ngelihat Islam dari luar. Lalu seperti apa sih Islam yang mudah dimengerti oleh orang awam?
Maka buku Beyond the Inspiration ini saya tujukan siapapun yang pengen mengenal Islam, niat untuk masuk Islam, buku ini gratis bagi mereka. Karena ini adalah semacam pandangan umum mengenai Islam. Buku kedua tentang Muhammad Al-Fatih saya tulis karena rasa sakit hati. Jadi sakit hati itu juga bisa jadi buku. Kenapa sakit hati? Karena ketika saya pergi kemana-mana, saya menyampaikan Islam, kebanyakan orang bilang, alah ini mu'alaf memang kayak anak kecil baru punya mainan. Tahu maksudnya? Anak kecil baru punya mainan, senang banget dengan mainannya. Nanti kalau dia sudah lama juga dia terbiasa. Memperjuangkan sesuatu yang utopis, nggak mungkin. Hayalan, Islam bangkit itu nggak mungkin. Lah kenapa? Menentukan satu Ramadan aja gontok-gontokan, orang bilang begitu. Sesama harokah aja nggak bisa akur, orang bilang begitu. Orang bilang kebangkitan Islam adalah sebuah hal yang bersifat utopis, hayali. Maka karena sakit hati itulah saya mengambil kasus Muhammad Al-Fatih untuk menjelaskan pada orang bahwa bisyarah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti betul dan nggak bisa ditawar-tawar. Wallahu ala kulli syai'in qadirah, bahwa Allah telah mentakdirkan segala sesuatunya, termasuk perkara kebangkitan Islam ini memang sudah perkara waktunya. Jadi kalau dulu itu tahun 2002 saya masuk Islam, saya masih ingat sekali tatkala saya pergi ke satu masjid, ada masjid, selalu masjid bilang begini, Ustadz jangan ngomong di sini tentang syariah ya, apalagi ngomong tentang khilafah. Loh kenapa? Karena masyarakat belum siap. Saya masih ingat sekali. Tapi zaman sekarang seluruh orang ngomong tentang syariah, seluruh orang ngomong tentang khilafah. Dunia sudah berubah. Memang ini sudah waktunya untuk bangkit. Zaman dulu ketika istri saya tahun 2006 pindah ke Jakarta, masuk apartemen pakai hijab syar'i, itu dilihatin dari atas sampai ke bawah, seolah-olah di dalam badannya ada bom gitu kan ya, karena lagi rame-ramenya. Pakai hijab syar'i jadi masalah. Tahun 2010 ketika saya kemudian mendirikan Hijab Alila, itu salah satu visinya adalah kita harus anti mainstream. Kalau mainstream sekarang hijab adalah hijab-hijab gaul, hijaber, maka kita anti mainstream. Kita usung hijab syar'i. Sekarang teman-teman pergi ke Tanah Abang, seluruh 85% pedagang-pedagang di sana jualnya hijab syar'i. Dunia memang sekarang sudah berubah. Memang sudah saatnya untuk bangkit. Maka saya semakin yakin memang Rasul nggak pernah salah. Itu buku saya yang kedua. Buku saya yang ketiga tentang habits. Karena banyak yang nanya, banyak yang alasan. Saya kan bukan pesantrenan. Saya kan nggak pernah lulusan Departemen Agama. Saya kan bukan lulusan sarjana agama. Lalu dakwahnya dengan cara gimana? Saya sampaikan kalau memang niat, kalau memang mau, semuanya bisa. Asal terbiasa. Bisa karena biasa. Nggak ada orang lahir dengan bakat dakwah. Nggak ada. Tapi orang mau untuk dakwah, dia bisa untuk dakwah kalau dia mau. Itu saya tulis buku Habits. Buku keempat, buku kelima agak kontroversi karena ditujukan untuk ahwat-ahwat. Lah kenapa? Lihat aja sekeliling kita, ahwat lebih banyak daripada ikhwan. Ini kalau perang kalah kita. Lah kenapa? Hampir 3 kali lipat. Karena ahwat-ahwat semakin banyak dan ahwat-ahwat semakin mendominasi, maka orang-orang yang nggak suka sama Islam tahu persis. Maka mereka mentarget ahwat-ahwat ini jadi sasaran pengerusakan. Karena kenapa? Ngerusak ahwat lebih untung daripada merusak ikhwan. Lah kenapa merusak ikhwan rugi? Karena merusak satu orang aja yang rusak. Tapi merusak ahwat, satu orang ahwat yang rusak, maka suaminya akan ikut rusak, anak-anaknya juga akan ikut rusak. Maka mereka berlomba-lomba merusak generasi muda. Lihat bagaimana zaman sekarang. Ketika akhlak wanita sudah sama sekali nggak dihargai. Betul begitu? Ketika Rasul mengatakan setiap umatku, likulli ummatin akhlak, setiap umat itu punya akhlak, dan akhlak umatku ini adalah rasa malu, al-haya. Tapi zaman sekarang, masya Allah, cewek-cewek selfie di mana-mana, gitu kan ya, menampakin monyong, gitu kan ya, dark face, gitu kan ya, dengan muka yang paling jelek, ada 8 kotak, bikin pusing. Nah, kenapa? Ini pada zaman sekarang. Saya nggak bisa bayangin gimana kalau seandainya istri saya selfie, gitu kan ya. Kamera 360 gitu kan ya, sampai ada di belahan dunia yang lain ada orang yang menikah langsung kemudian dia bunuh diri. Lah kenapa? Karena cewek yang ditemuinya nggak seperti yang difoto. Dunia nyata sekarang kalah dengan dunia maya. Betul begitu? Zaman dulu, zaman saya, ada yang lahir tahun 80-an, angkat tangan yang lahir tahun 80-an. Yang lahir tahun 80-an? Oke, zaman-zaman tahun 80-an ingat? Zaman dulu, zaman jahiliyah, orang ada 2, cowok ada 2, jantan dan yang nggak jantan. Ada yang nggak jantan banget. Kalau cowok jantan mau dapat foto, minta sama cewek kan ya, boleh nggak saya minta fotomu? Untuk apa? Untuk saya simpen. Nah gitu kan ya. Itu kalau jantan. Kalau nggak jantan, pas kelas meeting bawa kamera gitu kan ya, foto diem-diem supaya dia bisa punya foto cewek. Yang lebih nggak jantan lagi, titipin kamera pada temen ceweknya suruh foto gitu kan ya.
Maka zaman dulu susah banget menemukan ada foto cewek. Zaman sekarang cewek berlomba-lomba. Fitrah mereka hilang. Mungkin sebagai sesuatu yang sederhana, selfie. Tapi masalahnya apa? Masalahnya luar biasa. Perilaku materialistik sedang ditanamkan di situ. Narsisisme sedang dilakukan di situ, sehingga orang-orang bergeser daripada fitrahnya sebagai seorang wanita. Mengerikan. Pacaran, itu kan ya, kemudian fashion dan segala macam. Makanya lahirlah buku Udah Putusin Aja dan buku Yuk Berhijab. Saking terkenalnya buku dua itu, akhirnya saya menjadi musuh bersama cowok-cowok. Jadi cowok-cowok benci banget sama saya. Sampai diantara mereka ada yang nulis begini, kalau seandainya pacar Anda tiba-tiba mutusin Anda, setidaknya ada 3 sebab. 1, dia sudah bosan sama Anda. 2, dia punya gebetan yang lain. 3, dia followernya Felix Yao. Kayaknya benci banget. Pokoknya saya dibenci gara-gara nulis 2 buku itu. Nah, kemudian saya menulis buku yang selanjutnya tentang buku khilafah, karena saya perlu untuk menanamkan ide besar ini tapi dengan cara yang sederhana, maka saya buat secara komik. Lalu kemudian kita buat juga tentang Ghozi untuk menyampaikan ide tentang kepahlawanan, kejujuran, keberanian, tapi lewat novel, karena novel zaman sekarang kebanyakan merusak dan semuanya hampir tentang cinta, cinta dan cinta lagi. Maka kita tulis tentang Ghozi, isinya darah dan pedang, gitu kan ya. Luar biasa. Jadi setelah itu kita tulis lagi buku tentang khilafah remake, karena memang kita perlu perbarui. Setelah itu kita tulis lagi tentang Ghozi. Jadi saya nulis 9 buku. Nanti kalau teman-teman mau mendapatkan, ada beberapa yang disediakan di depan. Nah, jadi saya secara pribadi memang seperti yang teman-teman lihat, memang awalnya saya bukan dari seorang muslim, tapi saya lahir di Palembang, saya dibesarkan di Palembang dari keluarga Katolik. Keluarga saya Katolik, nenek saya Buddha, ada juga yang Tao. Jadi agama di dalam keluarga saya lengkap. Kristen ada, Katolik ada. Jadi kalau orang-orang nyebutnya tuh Kristen, itu Protestan. Kristen ada, Katolik ada, Buddha ada, yang nggak beragama pun ada. Yang belum ada cuma Islam. Lah kenapa? Di kalangan orang Cina itu nggak suka dengan yang namanya orang Muslim. Dan dari awal, dari kecil, sentimen anti-Muslim itu sudah dihembuskan dari awal. Nenek saya contohnya pernah bilang, ketika saya lagi dalam masa pencarian, Lik, kamu boleh masuk agama apa aja, asal jangan Islam. Lah kenapa? Ya, saya juga nggak bisa menyalahkan lah. Kenapa? Karena saya tahu sendiri bagaimana hidup di tengah-tengah mayoritas yang nggak paham Islam. Mayoritas orang Muslim, tapi nggak paham Islam. Saya pikir di zaman saya aja begitu, apalagi di zaman nenek saya, gitu kan ya. Nah, maka ini kemudian kondisi yang memang membuat orang Muslim nggak suka sama orang Chinese nggak suka sama orang Muslim. Lagi jalan-jalan di tengah jalan, panggil, woi, Cino, gitu kira-kira. Nyakitin nggak kira-kira? Luar biasa. Maka wajar kalau seorang Chinese nggak suka sama orang pribumi Muslim, karena pengalaman itu memang ada. Dan kalau di Palembang diskriminasinya luar biasa. Kalau teman-teman di Palembang 10 tahun atau 12 tahun yang lalu, jarang orang-orang Chinese itu berani naik angkot. Lah kenapa? Naik angkot itu namanya bunuh diri politik, paham nggak? Pasti dipalak. Nah, kenapa? Karena wajah Cina ini wajah harus dipalak. Nah, kira-kira gitulah. Jadi kalau seorang Cina nggak dipalak itu hukumnya haram. Nah, gitu kira-kira. Nah, maka orang Cina itu ketika di Palembang benar-benar tertekan. Lewat, kemudian dihina-hina. Suatu waktu pernah saya kemudian jalan, pulang dari SMP, ketika SMP pulang dari sekolah, jalan, tiba-tiba dikeroyok 7 orang. Dikeroyok 7 orang, saya dipukulin habis-habisan. Saya nggak bisa melawan. Lah kenapa? Lawannya 7 orang. Setelah saya dipukulin, saya memberanikan diri bertanya, kenapa saya dipukulin? Salah saya apa? Dia bilang, karena matamu sipit. Nah, itu ceritanya. Maka ya teman-teman tahulah sendiri seperti apa rasanya. Nggak suka banget dengan orang-orang Muslim. Lah kenapa? Orang Muslim tukang mukulin orang, kasar, nggak tepat janji, kotor dan sebagainya. Itu pandangan seorang Felix Yao ketika dia masih SMP kelas 2. Tapi SMP kelas 2 saya juga mulai untuk mencari agama. Saya mulai untuk mencari kebenaran, karena saya baru mikir ketika SMP, bagi saya semuanya harus dipertanyakan. Apalagi yang lahir tahun 80-an tahu waktu itu lagi booming-boomingnya PlayStation pertama, itu kan ya. Ada yang pernah main Final Fantasy? Pernah ya? Nah, itu kan Final Fantasy, Xenogears, dan game-game PS1 pada waktu itu kan benar-benar game yang ngajak orang pada ateis. Iya atau iya? Ya memang begitulah. Jadi Yahudi itu memprogram game agar orang tuh berpikir ateis, menggantikan ide-ide ketuhanan menjadi ide-ide ya universal.
Gitu loh, kayak sekarang New Age Movement hampir-hampir sama, cuma waktu itu ditanamkan lewat game. Waktu itu mulai kemudian saya bertanya tentang segala sesuatu. Apa yang saya pertanyakan? Trinitas saya pertanyakan. Tentang otoritas gereja saya pertanyakan. Wewenang gereja saya pertanyakan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begitu? Saya pertanyakan. Nah kenapa? Karena mulai muncul dalam benak saya, kenapa sih kita ini ada di dunia? Setelah kita mati, kita mau kemana? Lalu ngapain saya di dunia? Kenapa ada orang yang lahir tangannya buntung dua, ada orang yang lahir tangannya lengkap? Berarti Tuhan nggak adil dong. Kalau Tuhan memang ada, kenapa Tuhan tidak memadamkan seluruh pemberontakan yang memakan nyawa di mana-mana? Pertanyaan itu mulai muncul semua. Maka saya tanya pada pastor pada saat itu, Pastor, Tuhan kita ini siapa sih sebenarnya? Asal kita ini dari mana sih? Pastornya bilang, asalmu dari Tuhan pencipta semesta alam. Lalu saya tanya lagi, kalau gitu pastor, Tuhan yang mana yang menciptakan manusia? Dia bilang, Tuhan kita ada 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau gitu yang mana yang menciptakan manusia? Dia bilang, 3-tiganya adalah satu kesatuan. Dan satu kesatuan itu ada 3 eksistensi. 3-tiganya adalah satu kesatuan tetap ada 3 eksistensi. 3-tiganya tetap satu dan satu-satunya tidak bisa dipisah-pisahkan. Walaupun terpisah tetap satu, walaupun satu tetap ada 3. Bingung atau enggak? Bagus, berarti Anda ngerti kan bagaimana perasaan saya waktu itu kan ya. Lalu saya tanya lagi, loh kalau begitu pastor, oke lah, kenapa Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan enggak 4? Kenapa Tuhan enggak 5? Atau kenapa enggak Tuhan enggak 6 atau enggak 7 aja? Lebih banyak kan lebih bagus. Tuhan 3 tuh kurang keren. Kalau 5 bisa buat Power Rangers. Pastornya bilang, Lik, kamu ini kurang ajar. Memang betul. Waktu itu saya enggak dapat pengajaran agama dari orang tua. Karena orang tua saya pun minim pelajaran agamanya. Mereka bahkan enggak tahu apapun tentang agama Katolik pada saat itu. Maka karena saya enggak punya pengajaran tentang agama, saya belajar dari mana? Ya dari game-game itu. Anti kemapanan. Menolak ide-ide ya kayak orang sosialis gitulah kan ya, semuanya harus dipertanyakan. Kenapa Tuhan harus 3? Kenapa enggak 4? Kenapa enggak 5? Pastornya bilang, kamu enggak boleh nanya begitu, karena kalau kamu nanya begitu berarti kamu belum beriman. Kalau gitu beriman itu apa pastor? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya. Kalau itu seperti apa pastor percaya tanpa banyak tanya? Pastornya bilang kayak nonton sulap. Pernah nonton sulap? Pernah ya? Nih ya, topi saya kosong, keluar merpati, keluar kelinci. Udah nggak usah banyak tanya, terima aja, nikmati aja, enjoy the show. Pokoknya nikmati aja, nggak usah banyak tanya. Karena kalau Anda banyak tanya, Anda nanti nggak bisa menikmati show-nya tadi. Maka dia katakan begitu, itulah keimanan. Akhirnya oke lah, saya nggak banyak tanya. Besok saya belajar lagi, saya dapat hal yang lain lagi. Saya bilang sama pastor, Yesus itu meninggal di kayu salib. Betul pastor? Iya, lah kenapa Yesus nggak turun aja bunuhin orang-orang yang ada di situ? Kan dia Tuhan. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Berarti Yesus Tuhan. Berarti Tuhan kita mati dong. Pastornya bilang, enggak, kan dia bangkit lagi. Tapi kan pernah mati. Ya, tapi kan dia bangkit lagi. Lalu kenapa dia harus mati? Karena dia menggenapi dosa manusia, menebus dosa manusia. Emang kalau nggak mati nggak bisa? Itulah rencana Yesus. Kalau gitu ini nggak masuk akal pastor. Ada beberapa hal yang nggak bisa masuk akal tapi bisa diyakini dengan hati. Kata-katanya kayaknya keren tapi membuat saya tambah bingung. Kalau begitu pastor, kalau itu ini berarti Tuhan mati dong. Berarti dia panggil Tuhan yang lain sebelum dia mati. Sebelum Yesus mati di kayu salib, diceritakan dalam buku itu berkata, Eli Eli lama sabachthani. Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti Tuhan panggil Tuhan yang lain. Ini kayak jeruk makan jeruk ini pastor. Pastornya bilang, Lik, beriman itu berarti nggak banyak tanya. Banyak hal yang nggak bisa dilihat oleh mata dan nggak bisa dijelasin akal, tapi bisa dipercaya oleh hati. Tapi pastor, kalau Tuhan nggak boleh saya banyak tanya, berarti harusnya Tuhan nggak usah ciptain saya pakai akal aja. Nah kenapa? Kalau Tuhan nggak mau saya banyak tanya, akal saya harusnya nggak usah ada dong. Tapi kalau akal saya ada, berarti pasti ada maksud dengan akal saya ini. Saya keluar dari agama Katolik secara secara fungsional. Walaupun secara struktural masih ada di dalam agama Katolik. Maksudnya gimana itu? Maksudnya begini, KTP-nya masih Katolik. Tapi nggak pernah ke gereja, nggak pernah ngaku dosa lagi, nggak pernah belajar lagi, karena saya merasa ini agama adalah fraud. Tahu fraud? Penipuan. Tirani mayoritas atas minoritas. Dongeng.
untuk mengendalikan orang banyak atas wewenang orang-orang yang lebih sedikit. Cara ngendalin gimana kalau kita sedikit dan kita pengen ngendalin orang banyak? Bikin mereka takut, ada surga neraka, ada siksa, ada malaikat dan sebagainya. Ini agama bohong semuanya. Itu pernyataan saya pada saat itu. Udah, agama nggak ada yang benar. Keluar secara dari Katolik secara fungsional, secara struktural masih di dalam Katolik. Nggak pernah lagi ke gereja. Persis kayak zaman sekarang banyak muslim yang struktural tapi tidak fungsional. Nah, jadi kira-kira gitu. Nah, setelah itu kemudian saya keluar dari agama, saya nggak percaya lagi tentang Tuhan. Tapi saya masih punya pertanyaan. Kalau Tuhan ini memang nggak ada, lantas tidak menjawab pertanyaan saya, dari mana asal manusia? Maka dari situlah saya mulai mencari-cari kira-kira dari mana asal manusia. Maka pelajaran yang paling tertarik pada saat SMP kelas 3 adalah bagi saya pelajaran biologi. Lah kenapa? Pelajaran biologi ada yang membahas origins of life. Gitu kan ya? Asal mula kehidupan. Di situ semua saya pelajari. Saya mendadak sangat tertarik dengan pelajaran biologi karena seolah-olah pelajaran biologi ini menjawab pertanyaan saya, dari mana sih sebenarnya asal manusia? Belajar terus tentang teori evolusi, tentang teori awal mula alam semesta, tentang teori-teori penciptaan alam semesta dan sebagainya. Semua saya pelajari semua. Sampai-sampai dulu ketika SMP saya diminta untuk mewakilkan sekolah jadi olimpiade biologi. Nah, kenapa? Karena saya sangat tertarik sekali pada pelajaran biologi yang seolah-olah menjawab asal manusia. Tapi semakin saya belajar, ini semakin aneh. Lah kenapa? Semakin saya belajar, saya semakin menemukan bahwa manusia itu tidak sama dengan monyet, tidak berasal dari monyet, atau minimal tidak satu ancestor dengan monyet. Lah kenapa? Karena kalau teori evolusi itu betul, kalau benar manusia itu kemudian asalnya dari monyet, dan kalau Pithecanthropus erectus itu kemudian asalnya dari monyet, maka seharusnya sekarang nggak ada monyet lagi. Paham teman-teman sekalian? Karena monyetnya sudah berubah jadi manusia. Tapi aneh zaman sekarang, monyetnya ada, manusianya ada, yang tengah-tengah ini hilang semua. Paham nggak? Lah kalau evolusi mengatakan bahwa setelah berevolusi harusnya jadi lebih baik dan lebih survive, lebih fit terhadap kehidupan, maka harusnya sekarang Pithecanthropus erectus harusnya menggantikan monyet. Monyet itu harusnya udah mati digantikan Pithecanthropus erectus. Bisa difahami kira-kira saya. Tapi sekarang kan nggak ada. Monyetnya ada, manusia aja, missing linknya ini hilang semuanya, sudah pada punah semuanya. Berarti manusia bukan berasal dari monyet. Lalu saya tanya lagi, dari mana asal manusia? Evolusi lewat. Pelajaran favorit setelah evolusi, pelajaran reproduksi. Lah kenapa? Karena menjelaskan asal manusia dari mana. Di situ saya baru tahu, oh ternyata manusia itu adalah kumpulan dari ovum plus sperma. Ternyata dari situlah asal manusia. Saya pelajari tentang kromosom, saya pelajari tentang translasi gen dan sebagainya. Pelajari tentang bagaimana sperma ini bisa ketemu ovum, bagaimana bisa berbuah dan sebagainya. Di situ saya dapat satu keajaiban. Apa keajaiban? Ini sperma dan ovum ini ada sedikit keanehan. Apa keanehannya? Sperma dibuat dalam tubuh laki-laki dan ovum dibuat dalam tubuh perempuan. Pertanyaannya sederhana. Selama sejarah perspermaan, pernah enggak ada cerita sperma keluar dari tubuh laki-laki, masuk dalam tubuh perempuan, lalu balik lagi dalam tubuh laki-laki? Pernah enggak? Enggak pernah kan ya? Padahal sperma ini tidak ada urusannya dengan laki-laki loh. Nggak buat tambah cakep, nggak buat tambah pinter, dan nggak buat tambah ganteng, gitu kan ya? Satu-satunya urusan sperma adalah masuk dalam tubuh perempuan, menghasilkan individu yang baru. Betul begitu? Nih sekarang saya tanya, pernah pergi ke Skandinavia pernah? Pernah pergi ke Skandinavia pernah? Dengar Raja Baru gitu kan ya? Nah, kalau kita belum pernah pergi ke Skandinavia, wajar nggak kalau kita nggak tahu jalur angkot di Skandinavia? Bahkan kita nggak tahu di situ ada angkot atau enggak, gitu kan ya. Maka kalau orang belum pernah pergi ke satu tempat, wajar kalau dia kecele ketika pergi ke tempat itu, gitu kan ya. Nah, ini sperma nggak pernah pergi ke tempat wanita, padahal satu-satunya tujuan sperma dibuat adalah pergi ke sono. Tapi selama sejarah persperman tidak pernah ada cerita sperma pergi survei ke sono, tapi ternyata dia sudah tahu persis keadaan di sono seperti apa. Kayak apa sih? Nih saya kasih tahu. Cewek punya satu racun yang namanya racun asam. Racun asam ini terletak di gerbangnya cewek dan itu menghalangi penyakit-penyakit yang bisa masuk ke dalam tubuh cewek. Nah, sperma ini masuk ke situ, sekali keluar sperma berapa kira-kira? Berapa? Miliaran. Udah pernah ngitung kayaknya. Berapa kira-kira? 500 juta sekali keluar. Orang normal.
Sekali keluar 500 juta, which is itu 2 kali lipatnya penduduk Indonesia. 500 juta sekali keluar, apa yang terjadi begini? 500 juta, oke, ayo baris, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 500 juta. Oke, sudah siap-siap, serbu. Pasukan pertama mati, kedua mati, ketiga mati, keempat mati. Lah kenapa? Karena racun asam ini membunuh sperma dalam waktu 2 detik. Apa yang terjadi? Semuanya mati, yang paling belakang mundur. Ogah, gue ikut-ikutan. Kenapa itu teman-teman gue udah pada mati semua, nggak mau saya ikut-ikutan. Akhirnya dia mundur, sebelum dia mundur dia bawa dia bawa satu contoh racunnya, kemudian dia balik pada komandan, lapor, ini racun yang membunuh saudara kita, 499.999.999, ini racunnya, kita teliti, kita buat penawarnya, kita balas dendam ke sono. Apa yang terjadi begitu teman-teman sekalian? Nggak pernah yang terjadi begitu. Tapi ternyata yang terjadi, sperma tatkala masuk dalam tubuh perempuan, mereka sudah bawa penawar racunnya. Yang saya pikir adalah apa? Tahu dari mana dia sperma kalau dia bakal ketemu racun di tempatnya wanita. Satu. Kedua, tahu dari mana dia jenis racunnya apa. Yang ketiga, yang lebih nggak mungkin lagi, bagaimana caranya dia bisa mensintesa penawar racun yang sesuai dengan racun tersebut. Ada yang ahli farmasi di sini? Kalau obat ketika diuji cobakan untuk kemudian sebelum pada manusia, itu obat penelitiannya berapa lama kira-kira? Bisa puluhan tahun, bisa bahkan berpuluh-puluh tahun. Lah ini sperma nggak pernah ke tempat wanita, tiba-tiba sudah bawa penawarnya, obatnya. Saya pikir ini nggak mungkin, nggak masuk akal, nggak mungkin ini terjadi secara sendirinya. Yang kedua, ada halangan yang lain. Sperma ketika sudah lewat racun, ada halangan yang lain. Cewek punya 2 pabrik sebelah kiri dan pabrik sebelah kanan. Kadang-kadang sel telur keluar dari kiri, kadang-kadang sel telur keluar dari kanan. Ngomong-ngomong, sperma dan ovum ketemuannya di mana? Tuba falopi, lorong sebelah kiri atau lorong sebelah kanan. Berarti kejadiannya apakah begini? Oke, 500 juta, serbu. Yang paling depan bilang, kita sudah lewati halangan racun. Tapi sebentar teman-teman sekalian, jangan terburu-buru. Terburu-buru perbuatan syaitan. Maka ini kira-kira di mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan nih kira-kira jalannya? Yang belakang bilang, karena kita orang Indonesia, kita rapat dulu aja lah. Karena orang Indonesia demen rapat. Nah setelah mereka rapat, mereka bilang, Pak saya ada usul Pak, gini aja Pak, 50-50 Pak. 50 ke kiri, 50 ke kanan. Somehow kita akan dapetin itu ovum. Yang belakang protes, jangan 50-50 Pak. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Lebih baik kita menuju pada jalan yang satu saja. Jangan pisah-pisah. Akhirnya yang belakang bilang, ya sudah, saya punya usul. Kita SD audience saja, kiri atau kanan. Yang belakang, jangan, kita call a friend aja gitu. Nggak pernah terjadi begitu. Tapi ketika mereka masuk dalam tubuh wanita, 500 juta sperma itu semua berlomba menuju titik yang sama. Seolah-olah mereka sudah dikomando dan tahu arahnya. 500 juta berlomba-lomba. Bayangin ya, perlombaan lari 500 juta ya. Yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling mantap jadi Anda semua. Jadi kita ini adalah pilihan di antara 500 juta. Yang paling cepat, paling kuat, paling hebat, nah itu jadi kita. Jadi jangan minta lagi yang lebih bagus ya. Coba hidung saya lebih mancung, coba bibir saya lebih seksi. Itu nggak bersyukur namanya. Karena itu sudah nomor 1 yang masuk. Nah kalau nomor 2 bisa jadi lebih jelek lagi daripada itu, Bapak sekalian. Maka ketika saya belajar biologi, dari situ saya menjadi yakin. Apa yang saya yakini? Nggak mungkin semua ini tercipta secara kebetulan. Dengan sangat berat hati, saya waktu itu berpikir, jangan-jangan Tuhan ini ada. Loh kok jangan-jangan? Karena kan Tuhannya sudah mati di kayu salib. Tapi ketika saya kemudian memikirkan kayak begini, jangan-jangan Tuhan ini ada. Melihat langit, melihat bumi, bagaimana dia berputar pada porosnya dengan seluruh siklus-siklus yang sangat rumit sekali. Dari situ kemudian saya menjadi meyakini tidak mungkin Tuhan tidak ada. Tuhan pasti ada. Apalagi saya pernah baca ada ilmuwan yang meneliti kemungkinan alam semesta terjadi secara kebetulan. Jadi berapa kemungkinan alam semesta terjadi secara kebetulan melalui teori-teori yang sekarang itu, maka dia mendapatkan kans atau chance alam semesta, kemungkinan alam semesta terjadi secara kebetulan itu 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Susah ya bayanginnya. Ini 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Itu berapa? Banyak. Nah itu anak IPS jawabannya banyak itu kan.
1/10 pangkat 10 pangkat 123. Itu artinya bukan hanya mustahil, tapi lebih dari mustahil. More than impossible. Berarti lebih daripada tidak mungkin bahwa alam semesta terjadi secara kebetulan. Artinya Tuhan pasti ada. Saya menjadi yakin. Dengan berpikir, saya yakin Tuhan itu ada. Nggak mungkin Tuhan tidak ada. Semua tanda-tanda yang saya dapat, itu semua menandakan Tuhan itu ada. Nggak mungkin Tuhan nggak ada. Nggak ada satupun penjelasan bagaimana semua ini bisa terjadi kalau Tuhan tidak ada. Sehingga kesimpulan saya, hak nolnya adalah Tuhan pasti ada. Nah, ketika kemudian saya menyimpulkan bahwa Tuhan pasti ada, maka ada tugas yang kedua. Lalu Tuhan ini siapa? Lalu Tuhan ini siapa? Maunya apa menciptakan saya? Saya tanya pada nenek saya, "Nek, Tuhan saya siapa, Nek? Saya sudah keluar dari agama Katolik. Tuhan saya siapa, Nek?" Nenek saya menjawab, "Tuhanmu namanya Dewa Langit." Oh, Dewa Langit. Dewa Langit itu ya gimana, Nek? Nenek saya bilang, "Ayo sini yuk, kita lihat Dewa Langit." Kebetulan nenek saya pajang fotonya Dewa Langit di dapur. Saya bilang, "Ini Dewa Langit?" "Iya." "Kalau gitu ini bukan Tuhan saya." "Nah, kenapa?" "Dia punya 2 mata, dia punya 1 hidung, dia punya 1 mulut, berarti dia punya keterbatasan. Berarti dia bukan Tuhan saya. Lagi pula saya tidak perlu Tuhan yang pernah diobrak-abrik sama keras sakti. Saya nggak mau." Lalu kemudian saya tanya lagi, "Tuhan saya siapa ini sebenarnya?" Saya melihat pada Buddha, saya baca kemudian kitab sucinya orang Buddha, saya baca Weda, saya baca Tripitaka dan sebagainya. Saya melihat bahwa konsep Tuhan ini ngambang. Konsep Tuhan ini kemudian seperti samar, nggak ada konsepnya sebenarnya. Saya baca bagaimana pandangan orang Buddha tentang neraka, bagaimana pandangan orang Buddha tentang surga, bagaimana pandangan orang Katolik dan Kristen tentang surga dan neraka. Saya dapat ngambang semuanya. Waktu itu nggak ada yang ngasih saya Al-Quran. Sehingga ketika saat itu saya berpikir apa? Tuhan itu ada, tapi semua agama sama saja. Sama saja, sama-sama bohongnya. Bagi saya begitu, semua agama sama. Akhirnya luluslah saya SMP kelas 3 dengan satu keyakinan Tuhan ada, tapi tidak ada agama yang benar. Naik tingkat dari ateis jadi agnostik. Awalnya nggak percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Tuhan ada, tapi agama nggak ada yang benar lagi. Lah kenapa? Manusia sekarang semua sudah korup. Tidak ada yang benar lagi. Maka tahu obsesi saya ketika saya sudah meyakini Tuhan dan nggak punya agama, saya cari jalan sendiri, cari orang bijak. Cari orang bijak ke gunung-gunung yang bisa menjelaskan tentang seperti apa sih dunia yang sesungguhnya gitu kan ya. Hakikat dunia ini kayak apa? Ya kayak sufi-sufi gitulah. Cuma sufi yang nggak ada panduannya gitu kan ya. Nah, selepas kemudian saya lepas dari SMP, SMA, saya tidak meyakini lagi adanya agama tapi masih bertuhan. Kemudian ketika ketika masuk kuliah IPB, tahun 2001 itu ada kejadian luar biasa. Tahu? Kejadian luar biasa? WTC di bom. Itu saya ngeliat, gila ini WTC di bom. Pekerjaannya siapa? Al-Qaeda. Ngeri banget. Osama bin Laden masuk kemudian dalam kepala saya. Nama yang sangat sakral, Osama bin Laden. Suatu waktu ketika 2001, saya datang ke tempat teman saya, orang Solo, namanya Samsul Hadi. Samsul Hadi ini tinggal di satu kos-kosan. Kemudian ketika saya main ke rumahnya, karena dia adalah orang satu-satunya yang punya komputer di kelas pada waktu itu. HP cuma punya 2, saya sama dia. Yang lain nggak punya HP semua. Maklum tahun 2001 ceritanya. Nah, ketika saya datang ke rumah dia, itu di depan pintu kos-kosannya tulisannya apa, tahu nggak? Ini kamar Samsul bin Laden. Siapa yang pro Amerika tunggu di luar. Temen gua ada yang teroris. Serius. Itu orang stres loh kayak gitu. Ini kamar Samsul bin Laden, yang pro Amerika silakan tunggu di luar. Saya waktu itu masih pakai celana pendek. Kenapa? Karena mau ngajak dia main basket ceritanya. Ketika kemudian saya masuk sana, ternyata kita diskusi. Maksudmu apa tuh tulisan di depan kamar Samsul bin Laden? Dia bilang begini, "Lik, Islam tuh punya banyak wajah. Kamu lihatnya ini Islam ini wajah yang mana? Wajah yang mengerikan, atau wajah yang lembut, atau wajah yang mana?" Dia jelasin pada saya tentang perkara-perkara yang nggak saya ngerti. Dari situ baru kemudian saya tahu pertama kali, ini Lik, dulu tuh ada khilafah. Nah, coba bayangin, orang non muslim dijelasin khilafah, coba bayangin. Ini yang namanya Samsul ini juga baru ngaji cerita-cerita. Mungkin cuma itu yang dia tahu cerita-cerita. Saya jadi tahu tentang beberapa hal. Nah, semenjak itu saya jadi dekat dengan Samsul. Saya kemudian dijelasin tentang perkara-perkara Islam yang nggak saya pernah kenal. 2002 kita pindah dari Badanang Siang ke Darmaga. Di Darmaga itu saya sekos-kosan sama teman-teman, beberapa di antara mereka ngaji di Hizbut Tahrir. Nah, kos-kosannya namanya Aroya.
lambangnya bendera hitam tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebelum diambil oleh ISIS. Lambang itu bukan lambang ya, maksudnya sebelum diasosiasikan dengan ISIS gitu kan ya, itu di depan kos-kosan itu bendera Aroya hitam tulisan putih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya belum muslim, dari situ kemudian saya baca beberapa buku-buku yang kemudian mereka punya. Di situ saya menjadi kaget, ini serius nih Islam lah. Kenapa? Judulnya sistem pergaulan dalam Islam. Saya baca, wih, dalilnya semuanya, Al-Quran semuanya. Saya bilang, ini serius Islam mengatur hubungan antara pria dan wanita. Di situ pembahasannya banyak. Mulai dari apa? Hubungan pria wanita, bagaimana Islam memandang wanita, interaksi pria dan wanita. Bahkan mohon maaf, di situ sampai ada bab apa? Tentang azal. Tahu azal? Tahu azal? Senggama terputus. Coitus interruptus. Itu dibahas dalam Islam. Saya bilang, ini agama Islam nih. Saya nggak pernah tahu ada agama yang kayak begini, gitu loh. Sampai membahas tentang hubungan suami istri dalam perkara yang sekecil-kecilnya, ada dalilnya pula. Semua ada dalil. Saya bilang ini serius. Saya nggak pernah dapat yang kayak begini. Saya baca kitab-kitab yang lain, saya baca buku-buku yang lain. Dari situ kemudian saya bilang, kayaknya Sul, kita harus pergi ke gunung deh Sul. Lah kenapa? Nyari orang bijak Sul. Siapa yang bisa menjelaskan saya tentang Islam yang benar ini? Dia bilang, nggak usah jauh-jauh, nggak usah pergi ke gunung. Saya punya ustadz, dia masih muda tapi omongannya penuh hikmah. Saya bilang, saya ingat banget, dia masih muda, omongannya penuh hikmah. Saya bilang, saya sudah bosan ketemu ustadz, udahlah besok-besok aja ketemu ustadz. Dia bilang, enggak, ini ustadznya beda. Karena pikiran saya, ustadz tuh kan ngomongnya surga, neraka, pahala, siksa, kan itu kan ya. Kapan aja ustadz dipakai? Yasinan, tahlilan, gitu kan ya. Terus apa lagi? Ya yasinan, tahlilan, masukan setan, gitu dan sebagainya. Ustadz tuh kayak yang gitu-gitulah pokoknya. Maka dia bilang, enggak, ini ustadz saya berbeda. Coba yuk kita ketemu. Ya sudahlah, nothing tulus. Besoknya itu di IPB ada satu masjid namanya Masjid Al-Huriyah. Di situ lagi diadakan sebuah diskusi, judulnya juga ngeri. Menepis opini negatif tentang syariat Islam. Non muslim datang ke sana, dengerin kemudian ustadz-ustadz tuh ngomong tentang bagaimana syariat Islam itu justru memberikan keadilan, tentang hukum potong tangan, tentang hukum rajam dan sebagainya. Saya dengar sesuatu, ini benar-benar lengkap luar biasa. Selepas daripada itu saya ketemu dengan ustadz tadi. Memang aneh, nggak seperti ustadz-ustadz yang lain. Karena pandangan saya, ustadz tuh harus pakai sorban, kan gitu kan ya, harus pakai peci, baju koko, pakai sarung dan ngomongnya harus angker. Assalamualaikum warahmatullah. Ternyata yang saya temu nggak begitu. Anak muda usianya sekitar 27 tahun pada waktu itu, pecinya sederhana, baju kokonya sederhana, tapi omongannya tentang agama sama fasihnya seperti dia ngomong tentang dunia. Maka saya tertarik, namanya Ustadz Fatih Karim. Nah, Ustadz Fatih Karim menjelaskan pada saya tentang perkara-perkara sekali lagi yang nggak pernah saya dengar tentang Islam. Saya pertanyakan banyak hal pada waktu itu. Benar nggak Buddha itu boleh dinikahi oleh Islam? Benar nggak begini? Benar nggak begini? Bagaimana perlakuan Islam terhadap perempuan? Bagaimana perlakuan Islam terhadap orang-orang yang sebagainya? Benar nggak ada perbudakan di dalam Islam? Semua saya tanyain. Akhirnya dia bilang, gini aja deh, kalau memang kamu nggak puas, kamu datang ke kos-kosan saya karena ada hal mendasar yang perlu kita bahas. Kamu datang ke kos-kosan saya minggu depan, kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Kita diskusi tentang siapa agama yang benar, siapa Tuhan, langsung dari kitab yang sebenarnya. Saya bilang, Kang, boleh, tapi saya nggak perlu bawa Alkitab. Kenapa? Saya nggak percaya lagi dengan Alkitab. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Minggu depan saya datang ke rumahnya, kita bahas tentang Al-Quran. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya, Zalikal kitabu la roiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Disodorin surat Al-Baqarah ayat kedua. Saya ngelihat ini kitab ini baru-baru aja udah sombong. Baru berapa lembar gitu kan ya, Al-Fatihah pembukaan. Setelah buka pembukaan ini sombong sekali. Saya bilang, Kang, ini maksudnya apa? Maksudnya la roiba ini tidak ada kesalahan dan tidak ada keraguan dan tidak ada kebimbangan. Berarti maksudnya kitab ini sempurna. Begitulah kitab ini sempurna. Fatih Karim bilang begitu. Saya bilang, kalau gitu kitab ini salah. Nah, kenapa salah? Nggak ada, Kang, manusia yang sempurna. Kalau manusia aja yang nggak sempurna, bagaimana manusia bisa menghasilkan karya yang sempurna? Lihat tuh coba di kata-kata pengantar buku-buku yang lain, tidak ada gading yang tidak retak. Begitu pun juga dengan isi buku ini, saran dan kritik diharapkan bagi penulis yang masih hijau, gitu kan? Standar, gitu kan semua. Nggak ada yang mengklaim sempurna, tapi kitab ini mengatakan sempurna. Nggak mungkin, karena kirain saya yang buat Al-Quran adalah manusia, karena Alkitab yang buat manusia, Tripitaka yang buat
manusia, Weda yang buat manusia, maka sekiranya saya yang buat adalah manusia. Dia bilang, bukan, yang buat bukan manusia, tapi ini diturunkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Muhammad nabinya. Berarti ini yang buat Allah? Iya. Masa Allah nulis lokasi pada manusia? Maklum bandel gitu kan. Nah, enggak, bukan begitu caranya, tapi ini diwahyukan. Diwahyukan itu apa? Ya diturunkan dengan cara tertentu. Saya bilang, Kang, semua agama juga mengklaim bahwa dia benar. Semua agama juga bilang bahwa ini adalah wahyu dari Tuhan. Semua sama, Islam sama, apa bedanya? Tapi Islam punya buktinya. Nah ini, gue demen, bukti. Kalau ada bukti, tunjukin pada saya. Dibukakan pada saya surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibim mimman nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mimithlihi. Dan bila kalian tetap dalam keraguan dengan apa yang kami turunkan terhadap hamba kami Muhammad, maka katakanlah satu surat yang semacamnya. Pas baca itu saya tertegun benar. Lah kenapa? Ini tadi nyombong, sekarang nantang. Ini lebih parah lagi. Seolah-olah pengen bilang begini, udah Delik, kamu gak usah banyak ngomong Delik, gak usah banyak ribut Delik, gini aja. Al-Quran datang daripada Tuhan, dan kalau memang ini bukan datang daripada Tuhan, harusnya kamu bisa dong menjawab tantangan ini. Al-Quran ada 114 surat, pilih yang mana yang paling mudah, pilih yang mana yang paling singkat, datengin yang semacamnya. Kalau kamu bisa, berarti Al-Quran salah, Al-Quran ikut kamu. Tapi kalau kamu nggak bisa, ikut aja Al-Quran. Sederhana? Fair? Seolah-olah saya bilang begini, teman-teman yang merasa hebat, ayo maju lawan satu kita berantem. Kalau saya kalah, saya jadi anak buah sampean. Tapi kalau sampean kalah, sampean jadi anak buah saya. Fair nggak? Fair. Tapi Al-Quran tidak fair. Apa kata Al-Quran? Wad'u syuhada akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Kalau anda nggak berani sendirian, maju semuanya. Ngeri banget coba. Kalau nggak berani sendirian mendatangkan Al-Quran, maju semuanya. Saya tanya, ini benar nggak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya? Ustadznya bilang, cari aja kalau ada. Kalau ada ini kan sudah fair tantangannya, silakan cari. Saya cari waktu itu, saya cari kemana-mana setelahnya, sampai detik ini saya mencari, ternyata betul, nggak ada yang bisa membuat yang semacam Al-Quran. Dari situ saya katakan, ini segel ini. Nah, segel, tahu kan segel kan ya? Setiap perusahaan kalau ngirimin orang itu kan harus ada buktinya. Kadang-kadang kartu anggota, kadang-kadang kalau produk segel gitu kan ya, menandakan bahwa itu asli, benar enggak? Ini segel, saya nggak pernah dapat yang kayak begini dalam kitab-kitab sebelumnya. Maka saya katakan, berarti kitab ini selama nggak ada yang bisa mendatangkan semacamnya, maka kitab ini benar. Saya katakan, saya mau jadi seorang muslim. Nah, kenapa? Saya belum pernah ketemu basis data yang kayak begini. Sebuah bukti yang bisa membuat saya berpijak tanpa saya ragu. Saya katakan saya pengen masuk Islam, dari situlah kemudian saya Tuhannya Allah, Rasul saya Muhammad, agama saya Islam, dan kemudian Al-Quran jadi kitab saya. Selepas saya masuk Islam, saya kemudian ngomong pada bapak saya. 3 minggu selepasnya, saya bilang sama bapak saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya bilang, kamu gila kamu ya? Enggak. Stres kamu ya? Enggak. Masukkan jin kamu ya? Mana ada yang masukkan jin ganteng kayak begini? Enggak ada. Bapak saya ngamuk, pokoknya kamu nih stres kamu ya, kamu jangan-jangan mau kawin kamu ya? Enggak, saya bilang, enggak ada. Lo kenapa kalau begitu? Saya bilang, Pi, karena Islam ini adalah agama yang berbeda. Ini agama berlandaskan bukti, ini agama yang sempurna. Saya bisa menjelaskan kalau papi mau. Bapak saya bilang, enggak, kamu ini pasti gara-gara tinggal di Bogor. Jangan-jangan kamu diracuni pemikiranmu, kamu ini pemikiranmu jadi sempit. Gini aja, papi bawa aja kamu ke gereja supaya kamu bisa disusi sama pastor dan suster. Saya bilang pada bapak saya, Pi, dulu papi ngelarang saya pergi ke gereja, saya pergi ke gereja. Paham gak maksud saya? Bapak saya itu sekuler, jadi dia nggak mau taat pada agama tapi masih mau agama. Ketika saya SMP, ketika saya lagi nyari-nyari agama, saya minta dia nganterin gereja, dia nggak mau. Dia bilang, yang penting Tuhanmu sama kamu baik aja, Tuhan tahu kok tanpa kamu ke gereja. Akhirnya begitulah. Jadi saya bilang, dulu ketika saya nyari agama, ketika saya pergi ke gereja, papi justru nggak boleh. Sekarang papi merasa bahwa gereja lebih tahu daripada apa yang saya cari. Saya bilang, ya sudah, gini aja, kita nggak usah repot, gini aja, nggak usah kita sowan ke gereja-gereja, nggak perlu karena terlalu capek. Gini aja, mereka semua susah dan pastor kumpulin ke rumah, bawa Alkitab mereka, dan saya bawa Al-Quran saya. Kalau mereka kemudian bisa membuktikan ada yang salah dalam Al-Quran, bisa menjawab tantangan surat Al-Baqarah 23 tadi, maka saya masuk agama Katolik lagi. Tapi kalau mereka nggak bisa, mereka masuk Islam. Mau nggak? Nggak mau, ya nggak jadi. Lah kenapa? Itu bukan kesombongan manusia, Bapak Ibu sekalian. Bukan kesombongan manusia. Manusia siapa sih? Kita nggak layak sombong sama sekali. Tapi Allah berhak sombong atau enggak?
Sangat berhak sombong. Dan menurut para mufasir, ayat-ayat semacam itu adalah ayat-ayat kesombongan Allah di hadapan manusia yang merasa dirinya lebih tahu daripada Allah, lebih hebat daripada Allah, dan merasa lebih agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Sekarang terjadi. Paham ya? Sekarang terjadi. Betul, kita ini adalah orang beragama, tapi di atas hukum agama ada hukum konstitusi. Ini kan adalah ayat yang ditujukan pada orang yang kayak begitu. Kalau Anda memang merasa hebat, datangilah semacam dengan Al-Quran. Kalau Anda bisa, berarti di atas Al-Quran. Tapi kalau Anda tidak bisa, nurut aja dengan Al-Quran. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, ketika saya punya satu ayat tadi saja, saya sudah bisa kemana-mana. Dalam arti kemudian, sampai saat ini saya katakan, saya tidak fanatik pada Islam. Enggak. Sekarang pun kalau ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran, saya keluar daripada Islam dan saya masuk agama dia. Tapi kalau dia tidak mampu, dia masuk Islam. Mau nggak? Lah kenapa? Ya kita harus pede dong. Ini kan agama kita harus pede bahwa ini yang diturunkan Allah. Dan Allah tidak mungkin salah. Jangankan orang Indonesia, orang Arab aja bersatu padu mendatangkan Al-Quran nggak ada yang bisa. Apalagi orang Indonesia yang bahasa Arabnya mungkin baru belajar. Lah kenapa? Karena itulah mukjizat yang tertinggal satu-satunya di dunia. Setiap nabi ditugaskan Allah ke dunia ada lencananya, ada bukti bahwa dia utusan Allah. Betul? Nabi Musa, apa buktinya? Mukjizatnya apa? Tongkat bisa berubah jadi diketok bisa belah laut merah, gitu kan ya? Tapi setelah Nabi Musa wafat masih ada nggak model tongkat kayak begitu? Kalau ada saya mau beli 2. Tapi masih ada nggak? Enggak. Orangnya kemudian sudah diangkat Allah, buktinya pula diangkat Allah. Kenapa? Karena Allah turunkan kemudian nabi yang baru dengan bukti yang baru, biar enggak saling overlap, gitu kan ya? Setelah yang diturunkan Nabi Isa, apa buktinya? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan lepra, kusta, buta hanya dengan sekali sentuh saja. Zamannya sudah berubah, bukan zaman sihir, tapi zaman medis. Maka diturunkanlah yang melemahkan medis-medis manusia, mukjizat yang melemahkan medis-medis manusia, yaitu dengan sesuatu yang tidak bisa dijangkau dengan akal. Maka Nabi Isa menyembuhkan orang. Zaman sekarang setelah Nabi Isa kemudian diangkat, masih ada model manusia yang kayak begitu? Nggak ada, lepas. Mukjizatnya diangkat juga. Nabi Muhammad turun, dikasih mukjizatnya apa? Lencananya apa? Quran. Dan sampai detik kita berbicara, itu Al-Quran tetap mukjizat dan tetap belum diangkat. Bukti bagi manusia. Sayangnya kita males baca, cocok, gitu kan ya? Ngeluh kemudian kita ini stres, ngeluh kita ini susah, tapi nggak mau pakai Al-Quran. Ya sampai kapan pun nggak akan pernah selesai. Karena Allah nurunin Al-Quran itu adalah untuk orang-orang kemudian untuk diterapkan. Maka sampai kapan pun nggak akan selesai kalau Al-Quran tidak diterapkan. Karena itu petunjuk daripada Allah. Kalau nggak pakai pasti rusak. Contoh, beli HP dapat buku petunjuk, betul begitu? Kalau buku petunjuknya nggak pernah dibaca, wajar aja taunya fiturnya itu aja. Ibu-ibu zaman sekarang HP-nya segede-gede talenan, tahu kan ya? Tapi makanya SMS dan telepon aja. Paling banter WhatsAppan, tapi nggak tahu ada fitur-fitur yang lain. Oh ternyata dia bisa ngukur detak jantung. Oh ternyata dia bisa ngukur langkah-langkah tubuh. Oh ternyata bisa pakai GPS. Ustaz tempatnya di mana Ustaz? Saya kasih koordinat Google Map. Saya nggak pakai Google Maps. Terus HP-nya untuk apa? Gitu. Fiturnya nggak ada pernah yang tahu. Kenapa? Nggak pernah baca. Baca pun kitabnya yang salah. HP tapi buku petunjuknya mesin cuci, ya sudah mati. Makanya orang-orang yang rusak itu cuma 2 kemungkinannya. 1, salah baca petunjuk. 2, petunjuknya nggak pernah dibaca. Bagaimana mau diterapkan? Habis. Maka logika saya simpel. Tatkala saya sudah masuk Islam, logika saya simpel. Apa logika saya? Mengembalikan ini Al-Quran pada umat ini. Ini memang susahnya luar biasa. Nah kenapa? Karena umat ini sendiri yang resisten terhadap Al-Qurannya sendiri. Nggak seperti orang zaman dulu ketika dapat Al-Quran semua sadar. Zaman sekarang Masya Allah, Al-Quran sudah jelas-jelas, lalu ngomongnya apa? Itu kan penafsiranmu. Aduh. Nah ini yang kayak gini-gini yang merupakan tantangan luar biasa. Maka ketika saya ditanyakan, apa sih rasanya ketika masuk Islam? 1, tenang betul ketika masuk Islam. Saya masuk Islam ba'da sholat Isya. Teman-teman sudah sholat Isya. Setelah sholat Isya saya baru syahadat. Saya pertama kali sholat Isya hari Kamis, saya masih ingat sekali. Hari Kamis malam Jumat saya sholat Isya. Pertama kali ketika saya sujud, Masya Allah, itulah pertama kalinya saya merasa tenang betul. Dalam pikiran saya apa? Akhirnya bisa sujud kepada Tuhan yang benar. Paham ya? Karena sebelum jadi Islam,
Gerakan yang paling senang saya tiru dari orang Muslim ketika 2 tahun sebelum masuk Islam saya sudah mulai puasa. Ngelihat orang Islam ngerasa apa sih ketika puasa? Ketika saya gerakan yang paling senang ketika sujud. Lah kenapa? Rasanya naluri untuk menghamba itu terpuaskan. Tapi kan bukan pada Tuhan yang benar. Gitu loh. Nah, akhirnya pada Tuhan yang benar. Tenang banget. Tapi selain tenang, greget. Kenapa greget? Orang Islam nggak punya, nggak ngerti dan nggak tahu apa yang saya dapatkan di dalam Islam ini. Luar biasa bagi saya Islam ini. Tapi ya orang lain bilang gitu, maklum mu'alaf baru dapat mainan gitu kan ya nggak ada masalah. Bagi saya Islam adalah segala-galanya. Islam mengajarkan saya segala-galanya. Nah, dari kemudian itulah kemudian saya ditunjukkan Allah kemudian dengan cahaya Islam, maka kemudian logika saya simpel, karena saya seorang muslim, saya akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tugasnya memang berdakwah dan kemudian ya menyampaikan apa yang Allah mau kepada umat ini. Saya nggak punya banyak ilmu, tapi apapun yang saya punya itu yang pengen saya bagikan pada umat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.